Sebelum kami mulai menceritakan tentang review film masterpiece dari Ghibli ini, saya akan memperkenalkan narator pada hari ini. Film yang ditayangkan pada tahun 1988 ini merupakan film yang diangkat dari cerita pendek yang terbit pada tahun 1967, karya Akiyuki Nosaka, dan merupakan salah satu masterpiece dari studio Ghibli. Kisah pilu yang tak semua orang sanggup untuk tonton, terinspirasi dari kisah nyata penulis cerpen itu sendiri ketika Amerika menghancurkan Jepang pada tahun 1945. Tepatnya di kota Kobe, dan menewaskan adik dari penulis cerpen itu sendiri. Grave of Fireflies, Kuburan Kunang-Kunang, merupakan salah satu film drama terbaik yang dimiliki oleh Ghibli dari banyaknya film tema perang yang dimiliki oleh Ghibli. Menjadi salah satu dari film dengan rasio rating terbaik dari segala aspek, namun tidak akan pernah mau ditonton ulang oleh para penontonnya karena rasa sedih dan trauma yang diberikan. Dan dari salah satu masterpiece Ghibli inilah kami bertiga dapat dengan gamblang mengatakan bahwa studio Ghibli memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kompetitornya, yaitu Disney dan Pixar. Dari aspek drama dan aspek tema dari film-film Ghibli itu sendiri, seperti kebrutalan serta isu-isu kemanusiaan yang sensitif namun sangat menyentuh hati, dan tidak lupa gambar-gambar khas anime Jepang yang begitu memanjakan mata. Pembukaan dari film The Grave of Fireflies merupakan ending dari kisah kedua kakak adik itu sendiri, yang akan ditayangkan pada 1,5 jam ke depan. Kita telah diberitahu apa ending yang akan diberikan oleh cerita ini dari detik-detik pertama kita memulai film ini, yakni kematian dari karakter utama, seorang remaja laki-laki bernama Seita Yokokawa, dengan narasi pertama Seita yaitu 21 September 1945. Itu adalah malam kematianku. Seakan baru mulai kita menonton saja, kita sudah disiapkan mentalnya dengan kisah pilu dan menyedihkan melalui kalimat terakhir Seita. Kita diperlihatkan arwah Seita sendiri yang menyaksikan detik-detik terakhir nafasnya dari dimensi lain. Lalu di scene selanjutnya diperlihatkan anak kecil berkerudung yang ikut menyaksikan kematian kakaknya Seita. Penggambaran dimensi lain ini terlihat cukup berbeda dengan dimensi manusia awam. Dimensi lain ini digambarkan lebih redup pencahayaan dan hanya dominan warna orange kemerahan. Scene di sini juga yang memiliki kesamaan pewarnaan dengan tema, dengan salah satu posternya yang tiba-tiba viral kembali setelah 3 tahun tayangnya film ini, di mana salah satu fans tiba-tiba terkejut melihat kembali poster film Ghibli yang secara tidak sengaja ia naikkan kontras cahayanya pada poster itu. Dapat dilihat kunang-kunang pada poster tersebut bukanlah kunang-kunang biasa, melainkan bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat B-29 milik tentara sekutu Amerika. Secara tidak langsung, adegan-adegan kedua arwah remaja dan anak kecil itu dapat menunjukkan dan memberikan kita sebuah informasi bahwa keduanya merupakan saudara, dan beberapa detik selanjutnya kita dapat disuguhkan cerita kilas balik atau flashback dari kedua arwah tersebut. Diceritakan bahwa ketika serangan udara membombardir Kobe, Seita Yokokawa dan adiknya Setsuko terpisah dari sang ibu. Dan pada situasi sulit tersebut, Seita mau tidak mau mengambil peran orang tua untuk menjaga sang adik di usianya yang sangat muda, yaitu 14 tahun. Sang adik selalu bertanya di mana sang ibu, karena pada dasarnya seorang anak kecil perempuan akan sangat membutuhkan peran seorang ibu. Dan ketika peran ibu itu tiba-tiba hilang, tentu ada rasa kerisauan. Ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan begitu, Seita dengan percaya diri berkata, ibu mereka berada di tempat penampungan korban bom di salah satu sekolah, dan mereka akan menuju ke sana sekarang. Namun, ketika berada di sana, benar ibu mereka ada di sana, namun kondisi sang ibu penuh dengan luka bakar nyaris 100% dan sedang sekarat. Film kartun ini benar-benar menggambarkan trauma seorang anak kecil yang harus menghadapi orang tersayangnya terkapar tak berdaya. Sebagai seorang kakak yang baik, Seita belum mau bilang hal tersebut kepada Setsuko. Dia bilang ibunya harus dirawat sebentar karena masih sakit.
Banyak yang bilang kalau Setsuko yang nantinya akan meninggal karena mengalami gizi buruk adalah karakter yang paling kasihan. Tapi saya pribadi lebih kasihan kepada Seita, dimulai dari harus menjadi ayah sekaligus ibu untuk Setsuko, menyaksikan ibu kandung sendiri sekarat dengan kondisi yang mengerikan hingga akhirnya dikremasi, serta harus membawa abu kremasi ibunya ke rumah sang bibi. Namun di saat yang bersamaan, dia harus selalu ceria di hadapan Setsuko. Seita adalah tokoh sentral yang baik dan amat tragis. Perang pasti tidak akan jauh dari hal-hal semacam ini. Ketika Seita berusaha menghibur adiknya, mereka juga sedang menunggu kabar dari kepulangan sang ayah yang sedang berada di angkatan laut selama Perang Dunia Kedua. Seita dan Setsuko menulis surat kepada ayahnya beberapa kali, tapi mereka tidak pernah menerima balasan dari sang ayah. Ini membuat kita berpikir bahwa sang ayah juga mungkin telah tewas. Ketika mereka tinggal di rumah bibinya, Seita dan Setsuko dikucilkan oleh bibinya sendiri. Bibinya berpikir kalau keponakannya tidak memiliki kontribusi apa-apa kepada negara di kala perang dan krisis yang mereka alami. Bibinya lebih membanggakan anaknya dan suaminya yang bekerja. Sedangkan Seita yang menurut bibinya sudah cukup umur seharusnya melakukan sesuatu layaknya bekerja atau berperang. Bahkan ketika bibinya tahu kalau ibunya Seita meninggal, bibinya masih nampak tidak terlalu peduli. Karakter bibi Seita diciptakan berdasarkan representasi masyarakat Jepang kala perang itu berlangsung, dan hal ini juga pasti terjadi di belahan dunia lain. Setelah terus dipojokkan oleh sang bibi, akhirnya Seita memutuskan untuk membeli nasi sendiri bersama Setsuko dari hasil menjual kimono peninggalan ibunya. Tetapi tetap di rumah bibinya pun mereka masih dipojokkan oleh sang bibi. Karakter bibinya Seita diproyeksikan dengan sangat baik sebagai karakter pertengahan yang tidak bisa dikategorikan antagonis, karena sisi antagonis di film ini adalah perang itu sendiri. Semua orang kehabisan makanan, semua orang menderita. Antagonis di sini adalah keadaan, bukan seorang karakter, dan bibi Seita mungkin adalah kebanyakan dari kita yang akan menyelamatkan diri sendiri dan keluarga sendiri baru orang lain. Serta entitas Seita dan Setsuko adalah beban yang harus dipikulnya, apalagi semisalnya bibinya tidak terlalu dekat dengan keluarga Seita dan Setsuko. Di film ini juga kita disajikan dengan kebahagiaan kakak dan adik yang selalu ceria, membuat cerita ini mendekati kehidupan yang nyata, karena mereka hanyalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Ketika Seita menyaksikan ibunya meninggal pun, Seita tidak menangis karena keadaan sedang perang. Seita mungkin sudah berpikir bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk mati dalam waktu dekat. Seita dipaksa untuk dewasa. Seita dan Setsuko akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah sang bibi. Tidak tentu arah mereka, sehingga mereka harus tinggal di sebuah tempat berteduh yang memiliki pemandangan yang indah, namun tetap tidak layak untuk ditinggali. Apalagi ketika mereka menemukan kunang-kunang yang banyak sekali, membuat kunang-kunang tersebut sebagai penerangan di kala malam. Kunang-kunang di sini juga analogi dari pesawat-pesawat pengeboman yang menghancurkan kota-kota. Ketika kunang-kunang itu mati, Setsuko jadi sedih dan menguburkan kunang-kunang itu, dan dia bilang bahwa dia sedang membuat kuburan, dan dia juga bilang bahwa ibu juga butuh kuburan. Setsuko bilang ke Seita bahwa dia sudah tahu ibunya meninggal, dan Seita menyembunyikan kebenaran itu. Bibinya juga bilang kepada Setsuko bahwa ibunya telah tiada. Mendengarnya, benteng pertahanan yang sudah dibangun Seita akhirnya ambruk. Ingatan Seita tentang mayat sang ibu yang diperban hingga dilempar dan dikremasi, mendengar pengakuan dari sang adik, akhirnya membuat Seita menangis.
Kunang-kunang yang dikuburkan oleh Setsuko merupakan cerminan dari mayat-mayat yang dilempar ke tempat kremasi yang disaksikan secara langsung oleh Seita. Dan ini kenapa kami merasa bahwa kami lebih kasihan kepada Seita dan Setsuko, dan kenapa kunang-kunang harus mati secepat ini. Dan ketika dialog itu, kami merasa bahwa hidup ini tidak adil ketika anak-anak harus merasakan hal seperti ini. Dan kenapa kami berpikir Ghibli beda level dengan Disney atau Pixar. Ghibli dengan gamblang menggambarkan situasi-situasi nyata di dalam filmnya, seperti membakar mayat atau mayat yang menggunung, dan juga ketika Setsuko melihat mayat-mayat di pinggir pantai ketika mereka baru saja tertawa bermain ombak, ketika mereka masih tinggal di danau dan kehabisan makanan. Seita mencuri sayur-sayuran untuk bertahan hidup di tengah perang. Ini adalah basic survival karena mereka kehabisan bahan makanan dan mereka memutuskan untuk memakan kodok, dan karena terlalu sering memakan kodok, Setsuko akhirnya mengalami gizi buruk dan juga diare. Seita yang mencuri pun akhirnya ketahuan dan harus dibawa ke kantor polisi. Dan ketika melihat dirinya yang lebam karena habis dipukuli, dilihat oleh Setsuko yang lemah, belum makan, gizi buruk, dan juga diare, membuat Seita kembali ambruk dan memeluk sang adik. Dan ini merupakan titik paling bawah di roda kehidupannya Seita. Bahkan ketika Setsuko dibawa ke dokter pun, Seita akhirnya marah-marah karena adiknya tidak diberi obat. Seita marah ketika dokter bilang untuk membuat keadaan lebih baik adalah dengan memberi Setsuko makanan yang bergizi. Seita marah ketika keadaan tidak memungkinkan untuk itu, karena tidak ada makanan yang pantas untuk mereka. Seita memberi Setsuko pecahan es di atas tanah setelah adegan yang lain yang telah mengiris hati penonton. Dan selama perang tetap ada, baik itu perang antar negara, perang saudara yang diintervensi oleh negara lain, tidak hanya anak-anak yang kehilangan orang tua, namun akan ada banyak anak-anak juga yang menderita gizi buruk seperti di zaman saat ini. Di masa-masa ini, Seita berharap ayahnya masih hidup, dan ketika di bank, Seita mendengar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat dan seluruh armada kapal telah tenggelam, yang menyebabkan Seita menyimpulkan bahwa ayahnya juga telah meninggal. Itu sebabnya sang ayah tidak pernah lagi membalas surat-surat mereka. Seita marah dengan keadaan. Kenapa setelah perjuangan mereka, Jepang justru menyerah tanpa syarat? Ini juga yang membuat kepribadian Seita naik ke derajat yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak pernah mengalami hal sepertinya. Menurut kami, tidak ada anak-anak yang pantas ada di posisi seperti Seita. Ketika Seita kembali dan akhirnya membeli makanan, mungkin dari bantuan pemerintah Jepang, ia menemukan Setsuko sedang mengunyah kelereng. Adegan lain yang menurut kami sangat mengiris hati kemudian disusul dengan adegan ketika Setsuko menawarkan Seita nasi kepal yang ternyata adalah batu. Kami hanya bisa terdiam, dan mungkin ini adalah adegan yang kebanyakan orang akan berhenti menonton film ini. Setelah Seita memberi Setsuko semangka, Setsuko akhirnya tidak pernah bangun lagi. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Ketika ia melakukan kremasi ke mayat Setsuko, dia sudah sangat pasrah. Yang menemaninya hanya ribuan kunang-kunang dan memori mereka yang indah bersama-sama. Bahagia hingga Seita menyusul adik, ayah, dan ibu kandungnya, meninggalkan dunia dan tidur untuk selama-lamanya. Sekian dari review film dari kami. Setelah menonton Grave of the Fireflies, salah satu film terbaik studio Ghibli, tentu kami tidak ingin cerita masterpiece ini tidak kami ceritakan kembali kepada para teman-teman sekalian. Secara rating dari kami, baik cerita maupun penggambaran dan soundtrack dari film ini sendiri harus kita akui, tidak adanya satupun kekurangan, terutama jika diingat kembali bahwa film ini dibuat pada tahun 1988, di mana film animasi masih sangat minim untuk kita temui.